Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Gifarli Batullah dengan NIM 1731494348. Di sini saya akan menjelaskan tentang zat padat dan fisika inti, lalu mekanika kuantum. Pertama saya akan menjelaskan pengertian zat padat dan fisika inti. Zat padat adalah zat atau materi yang mempunyai bentuk dan volume tertentu. Ada dua cara zat padat terbentuk. Yang pertama itu, zat dapat partikelnya tersusun dengan teratur atau disebut sebagai kristal. Contohnya, sebagian logam, es, intan, dan kristal garam. Yang kedua, zat padat yang partikelnya tersusun secara acak, disebut sebagai amorf, atau contohnya itu lilin, karet, plastik, dan kaca. Sifat-sifat zat padat mempunyai gaya tarik-menarik antar molekul yang sangat kuat, mempunyai molekul atau partikel yang tidak bisa bergerak bebas dan tidak mudah terpisah. Bentuk gerakannya bergetar dan berputar di tempat saja. Mempunyai volume yang tetap, tidak mengikuti bentuk atau wadah yang ditepati. Mempunyai bentuk yang tetap, susunan molekul atau partikelnya teratur dan juga berdekatan atau rapat. Ciri-ciri zat padat: yang pertama, bentuknya tetap. Yang kedua, volumenya tetap. Yang ketiga, letak partikelnya berdekatan. Yang keempat, gerakan partikelnya tidak bebas. Yang kelima, gaya partikel sangat kuat. Yang keenam, susunan partikel sangat berdekatan. Tekanan pada zat padat adalah besaran gaya yang bekerja dalam suatu benda tiap ruas atau bidang tekanan. Rumus pemuaian. Pemuaian panjang. Pemuaian panjang merupakan pemuaian yang akan membuat suatu benda menjadi lebih panjang. Karena peningkatan pada suhu, perubahan luas dan volume bisa diabaikan jika cuma terjadi pada benda yang panjang tapi tipis. Pemuaian luas merupakan pemuaian yang akan membuat suatu benda menjadi lebih luas. Karena peningkatan suhu, pemuaian ini bisa terjadi dalam benda luas yang tipis seperti plat logam. Partikel penyusun inti atom. Semua atom dapat diidentifikasikan berdasarkan jumlah proton dan neutron yang dapat dikandungnya. Jumlah proton dalam inti setiap atom suatu unsur disebut nomor atau atom Z. Dalam atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron, sehingga nomor atom juga menandakan jumlah elektron yang ada dalam atom. Nomor massa A adalah jumlah total neutron dan proton yang ada dalam inti atom suatu unsur. Secara umum, sebuah inti atom dinotasikan jumlah neutron dalam suatu atom sama dengan selisih antara nomor massa dan nomor atom, atau A sampai Z. Sebuah atom memiliki 3 komponen dasar yang sangat penting, yaitu elektron, proton, dan neutron. Massa atom. Massa atom berhubungan erat dengan jumlah elektron, proton, dan neutron yang dimiliki atom tersebut berdasarkan perjanjian internasional. Satu atom dari isotop karbon disebut karbon -12 yang mempunyai 6 proton dan 6 neutron memiliki massa tepat 12 satuan massa. Satuan massa atau SMA. 1 SMA sama dengan massa 1 atom karbon -12 per 12 sama dengan 1,66056 kali 10 akar -27 kg. Satuan massa atom juga dapat dinyatakan berdasarkan prinsip kesetaraan massa dan energi yang dikemukakan oleh Einstein.
inti sebuah massa atau hampir mengandung seluruh massanya. Hal ini karena inti merupakan tempat terkonsentrasi seluruh massa atom sesuai model atom Rutherford. Alat yang dapat digunakan untuk mengukur massa atom disebut spektrometer massa yang ditunjukkan gambar berikut. Di sini gambarnya. Pada sebuah spektrometer massa, suatu sampel gas ditembak oleh aliran elektron berenergi tinggi. Tumbukan antara elektron dan atom atau molekul gas menghasilkan ion positif dengan terlepasnya satu elektron dari tiap atom atau molekul. Ion-ion tersebut sampai pada sebuah detektor yang mencatat arus listrik dari tiap jenis ion. Jumlah arus listrik yang dihasilkan sebanding dengan jumlah ion sehingga dapat ditentukan kelimpahan relatif dari isotop-isotopnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang mekanika kuantum. Apa sih pengertian mekanika kuantum? Mekanika kuantum termasuk teori medan kuantum, cabang dasar fisika yang menggantikan mekanika klasik pada tataran sistem atom dan subatom. Sistem yang mengikuti mekanika kuantum ini dapat berada dalam superposisi kuantum pada keadaan yang berbeda. Tidak seperti fisika klasik, mekanika kuantum adalah bagian dari teori medan kuantum dan fisika kuantum umumnya yang bersama relativitas umum merupakan salah satu pilar fisika modern. Dasar dari mekanika kuantum adalah bahwa energi itu tidak kontinu, tetapi diskrit berupa paket atau kuanta. Konsep ini cukup revolusioner karena bertentangan dengan fisika klasik yang berasumsi bahwa energi itu berkesinambungan. Teori ini dirumuskan dalam berbagai rumus matematika yang dikembangkan. Salah satunya sebuah fungsi mekanika, yaitu fungsi gelombang, memberikan informasi mengenai amplitudo, probabilitas dari posisi, momentum, dan properti fisik lainnya dari sebuah partikel. Aplikasi penting dari teori kuantum diantaranya adalah magnet, superkonduktor, diode, pancaran cahaya atau LED, laser, transistor, dan semikonduktor seperti prosesor mikro, pencitraan penelitian dan medis seperti magnetic resonance, image, dan mikroskop elektron. Teori mekanika kuantum, elektron sangat kecil sehingga perilakunya tidak bisa dipastikan dengan persamaan gelombang partikel. Bisa ditentukan kebolehjadian tempat ditemukan elektron. Bukti dari mekanika kuantum sangat berguna untuk menjelaskan perilaku atom dan partikel subatomic seperti proton, neutron, dan elektron yang tidak mematuhi hukum-hukum fisika klasik. Atom biasanya digambarkan sebagai sebuah sistem di mana elektron yang bermuatan listrik negatif beredar seputar nukleus atom yang bermuatan listrik positif menurut mekanika kuantum. Ketika sebuah elektron berpindah dari tingkat energi yang lebih tinggi, misalnya N sama dengan 2 atau kulit atom kedua, ke tingkat energi yang lebih rendah, misalnya N sama dengan 1 atau kulit atom tingkat ke-1. Energi berupa sebuah partikel cahaya yang disebut foton dilepaskan. Energi yang dilepaskan dapat dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan HF. Keterangannya, E adalah energi, H adalah tatapan Planck, F adalah frekuensi dari cahaya Hz. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.